It was 2 years ago, with the help of many people in this room, we had a booming economic recovery. Pada tahun 2018, dunia dikejutkan oleh langkah agresif Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald J. Trump, yang secara terbuka memulai perang dagang terhadap Tiongkok. Ia mengklaim bahwa Cina telah melakukan praktik perdagangan yang tidak adil, termasuk mencuri kekayaan intelektual, mensubsidi industri secara berlebihan, dan menyebabkan defisit perdagangan besar terhadap Amerika Serikat. Salah satu langkah paling drastis yang diambil oleh pemerintah J. Trump adalah menaikkan tarif impor terhadap ratusan miliar dolar barang-barang dari Cina. Tujuannya jelas, yaitu memaksa Tiongkok untuk mengubah cara mereka berbisnis dan tunduk pada tekanan ekonomi dari Washington. Namun, yang terjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata Cina tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Mereka tidak hanya bertahan, melainkan juga melawan dengan mengenakan tarif balasan terhadap produk-produk ekspor dari Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan mendalam di seluruh dunia. Mengapa Cina begitu berani menghadapi tekanan ekonomi yang begitu besar dari negara adidaya seperti Amerika? Jawaban dari pertanyaan tersebut tidaklah sederhana. Cina dalam 2 dekade terakhir sebelum perang dagang dimulai telah membangun fondasi ekonomi yang sangat kuat. Mereka berhasil menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, dengan cadangan devisa yang mencapai lebih dari 3 triliun dolar dan surplus perdagangan yang besar. Cina memiliki tahanan ekonomi yang cukup untuk menghadapi guncangan tarif dari luar negeri. Di sisi lain, mereka juga memiliki pasar domestik yang sangat luas, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk yang secara perlahan berubah menjadi konsumen aktif. Ini artinya, walaupun ekspor menjadi lebih mahal akibat tarif, mereka masih bisa mengandalkan permintaan dalam negeri untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Namun, kekuatan Cina tidak berhenti pada sisi ekonomi saja. Secara geopolitik, Cina telah membangun jaringan pengaruh melalui program ambisius yang dikenal dengan nama Belt and Road Initiative. Program ini memungkinkan Cina untuk menanamkan investasi dalam proyek infrastruktur di berbagai negara di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa. Dalam praktiknya, Belt and Road tidak hanya membuka akses dagang baru bagi Cina, tetapi juga membangun aliansi ekonomi yang membuat negara-negara tersebut lebih dekat kepada Beijing dibanding Washington. Strategi ini menjadikan Cina tidak mudah dikucilkan dalam peta perdagangan internasional, bahkan ketika Amerika mencoba memutuskan hubungan dagang. Dalam menghadapi tekanan dari pemerintahan Trump, Cina juga memanfaatkan momentum untuk mempercepat reformasi dalam negeri. Mereka mempercepat program Made in China 2025 yang bertujuan untuk membuat Cina mandiri dalam hal teknologi tinggi dan industri strategis seperti semikonduktor, kecerdasan buatan, robotika, dan energi baru. Mereka juga memperketat regulasi dalam sistem keuangan agar stabilitas dalam negeri tetap terjaga. Saat banyak pihak yang memprediksi ekonomi Cina akan terguncang, mereka justru tetap mencatat pertumbuhan positif meskipun sedikit melambat. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi Cina sudah cukup matang dan tidak mudah runtuh hanya karena tekanan tarif. Secara politik, kepemimpinan Xi Jinping menunjukkan sikap yang sangat tegas. Cina memandang tekanan tarif sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan nasional mereka. Dalam budaya politik Cina, tunduk kepada tekanan asing adalah bentuk kelemahan yang tidak dapat diterima. Oleh sebab itu, respon terhadap kebijakan Amerika tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga simbolik. Cina ini menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah negara besar yang tidak bisa dipaksa tunduk. Di banyak forum internasional, retorika diplomatik Cina berubah dari defensif menjadi ofensif. Mereka menyatakan diri sebagai pelindung sistem perdagangan multilateral dan mengajak negara-negara berkembang lainnya untuk menolak dominasi ekonomi Amerika. Dalam proses ini, banyak perusahaan Amerika yang terkena dampak serius. Industri pertanian, otomotif, dan teknologi merasa tekanan luar biasa akibat kebijakan tarif balasan dari Cina. Beberapa perusahaan terpaksa mengalihkan produksi ke negara lain, sementara yang lain mengalami kerugian besar karena kehilangan pasar ekspor ke Cina. Ironisnya, kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk melindungi ekonomi dalam negeri justru menimbulkan keresahan di antara para pelaku usaha di Amerika sendiri. Perang dagang ini pun membawa dampak sistematik terhadap tatanan global.
Negara-negara mulai melihat bahwa sistem perdagangan yang terlalu bergantung pada satu kekuatan besar seperti Amerika memiliki risiko besar. Banyak negara mulai membuka lebih banyak kerjasama dengan Cina dan memperluas hubungan perdagangan dengan kawasan Asia Timur. Hal ini secara tidak langsung memperkuat posisi Cina dalam sistem ekonomi global. Perdagangan dunia mulai mencari poros baru dan Beijing menawarkan dirinya sebagai alternatif. Pada akhirnya, keberanian Cina dalam menghadapi tarif tinggi dari Amerika bukan hanya karena kekuatan ekonomi atau cadangan devisa yang luar biasa besar, tapi karena mereka telah membangun sistem yang memungkinkan mereka berdiri sendiri dalam jangka panjang. Mereka memiliki visi jangka panjang, kapasitas industri, kekuatan politik yang solid, dan kemampuan untuk membentuk narasi global. Perang dagang tersebut memang membawa luka di kedua belah pihak, tapi juga menjadi pembuktian bahwa Cina bukan hanya pemain dalam sistem global, melainkan juga pencipta aturan baru yang sedang bangkit. Dan ketika Amerika berpikir dia menekan lawannya dengan tarif, Cina menunjukkan bahwa dalam dunia baru ini, kekuatan bukan lagi hanya tentang siapa yang berteriak paling keras, tetapi tentang siapa yang paling siap bertahan.